Om Swastiastu, ketemu lagi di channel Aji Mau Bercerita. Kali ini kita akan membahas masalah ogoh-ogoh. Seperti kita diketahui bahwa Bali dengan segala keindahan alam dan kekayaan budayanya memiliki berbagai tradisi unik yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual masyarakatnya. Salah satu tradisi yang paling ikonik adalah ogoh-ogoh, yaitu patung raksasa yang diarak pada malam pengerupukan sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh bukan sekedar karya seni yang mengagumkan, tetapi juga simbol pemurnian alam semesta dari energi negatif. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas sejarah, budaya, filosofi, dan makna ogoh-ogoh dalam kehidupan masyarakat Bali. Kita mulai dari sejarahnya adanya ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ternyata merupakan tradisi yang relatif baru dalam budaya Bali. Seperti kita ketahui bersama bahwa kemunculan ogoh-ogoh pertama kali populer sekitar tahun 1980-an. Meskipun jauh sebelumnya sudah ada konsep serupa dalam ritual keagamaan Hindu di Bali. Dalam ajaran Robinede atau konsep keseimbangan, itu terdapat kepercayaan tentang keberadaan bekekala, yaitu manifestasi energi negatif atau kekuatan destruktif yang harus dikendalikan oleh manusia. Di masa lalu, masyarakat Bali telah mengenal berbagai ritual untuk menetralisir energi negatif, seperti upacara mecaru atau upacara penyucian, yaitu menggunakan simbol-simbol kekuatan alam. Meskipun demikian, ogoh-ogoh dalam bentuk patung yang besar yang diarak di jalan-jalan itu mulai berkembang di Bali sekitar akhir abad ke-20. Kemungkinan ide ini terinspirasi dari parade serupa dalam budaya lain, tetapi kemudian disesuaikan dengan nilai dan filosofi Hindu di Bali. Nah, ogoh-ogoh menjadi bagian tak terpisahkan akhirnya dari perayaan Tawur Kesange, yaitu upacara penyucian sebelum Hari Raya Nyepi. Secara umum, proses pembuatan dan perayaan ogoh-ogoh itu terdiri dari beberapa tahap. Sebelum ogoh-ogoh diarak di jalan-jalan di desa, maka ogoh-ogoh pada umumnya dibuat menggunakan bambu, kertas, styrofoam, dan bahan ringan lainnya. Bentuknya biasanya menyerupai raksasa, makhluk pengganggu, atau figur menyeramkan yang merepresentasikan kekuatan jahat. Nah, setiap di daerah di Bali atau bahkan di wilayah Indonesia itu memiliki kreativitas tersendiri dalam mendesain ogoh-ogoh. Bahkan ada yang menciptakan figur modern seperti yang isinya kritik sosial. Setelah ogoh-ogoh selesai, maka pada malam pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan iringan gamelan Bleganjur biasanya, sehingga menciptakan suasana yang dramatis. Adapun arak-arakan ini bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat dan membersihkan lingkungan dari pengaruh negatif. Setelah ogoh-ogoh diarak, maka ogoh-ogoh itu pada umumnya akan dibakar sebagai simbol penghancuran energi negatif agar tidak kembali mengganggu kehidupan manusia. Namun, di beberapa daerah, biasanya ogoh-ogoh kini dijadikan objek lomba atau disimpan sebagai karya seni. Jadi, apa sebenarnya filosofi dan makna ogoh-ogoh? Nah, yang pertama adalah
ogoh-ogoh merupakan representasi buta kala. Ogoh-ogoh menggambarkan buta kala, entitas kepercayaan yang merepresentasikan kekuatan negatif dalam kehidupan manusia. Menurut kepercayaan Hindu Bali, buta kala harus dikendalikan dan dimurnikan agar tidak mengganggu keseimbangan alam. Yang kedua, ogoh-ogoh itu sebagai simbol pembersihan diri. Kenapa demikian? Prosesi ogoh-ogoh mengajarkan bahwa setiap individu memiliki sisi negatif yang harus dikendalikan. Dan membakar ogoh-ogoh melambangkan penghancuran sifat buruk dalam diri manusia, sehingga bisa memasuki tahun baru Saka dengan hati yang suci. Kemudian yang ketiga, ogoh-ogoh sebagai keseimbangan alam atau Robinender. Dalam filosofi Hindu Bali, keseimbangan antara baik dan buruk adalah kunci harmoni dalam kehidupan. Ogoh-ogoh mengingatkan bahwa energi negatif selalu ada, tetapi dapat dikendalikan dengan kesadaran dan kebajikan. Yang keempat, pawai ogoh-ogoh sebagai ekspresi seni dan kreativitas. Selain aspek spiritual tadi, ogoh-ogoh juga mencerminkan kreativitas masyarakat Bali. Setiap tahun, berbagai inovasi muncul dalam desain ogoh-ogoh. Bahkan ada yang menggunakan teknologi seperti lampu LED atau mekanisme gerak seperti robotik. Nah, sekarang kita mencoba mengetahui jenis-jenis buta kala dalam kepercayaan Hindu Bali yang sering dipakai dalam ogoh-ogoh. Dalam kepercayaan Hindu Bali, buta kala itu terbagi menjadi beberapa jenis yang masing-masing memiliki peran dan karakteristiknya sendiri. Ada beberapa buta kala yang sering menjadi inspirasi dalam pembuatan ogoh-ogoh. Yang pertama adalah kala buta, yaitu merupakan buta kala yang paling kuat dan menakutkan. Kala ini melambangkan kekacauan, amarah, dan kehancuran. Biasanya digambarkan sebagai raksasa besar dengan wajah seram dan tubuh yang mengerikan. Yang kedua ada namanya kala cakra, yaitu buta kala yang melambangkan kekuatan waktu dan ketidakpastian dalam kehidupan. Kala ini digambarkan dengan mata merah menyala dan taring yang panjang. Yang ketiga ada namanya kala geni, yaitu buta kala yang berkaitan dengan api dan kehancuran. Kala ini disebut sebagai pemakan segala sesuatu yang dilahapnya. Kala ini melambangkan keserakahan dan nafsu yang tak terkendali dalam diri manusia. Sering dikaitkan dengan fenomena bencana alam seperti kebakaran dan gunung meletus. Selanjutnya ada kala tirta, yaitu buta kala yang berkaitan dengan air dan lautan. Kala ini sering dikaitkan dengan banjir, ombak besar atau air bah yang meluluh lantakkan segalanya. Ada namanya yang kelima kala bayu, yaitu buta kala yang mewakili angin dan badai. Sering dikaitkan dengan topan atau angin kencang. Kala ini melambangkan perubahan mendadak dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada namanya kala surya dan kala soma. Kala surya berhubungan dengan matahari, melambangkan energi yang membakar dan bisa mendatangkan kehancuran jika tidak kita kendalikan. Sedangkan kala soma berhubungan dengan bulan, yaitu melambangkan kegelapan, rahasia, dan misteri kehidupan. Nah, jenis-jenis buta kala ini sering diadaptasi dalam pembuatan ogoh-ogoh dengan tujuan adalah mengajarkan manusia tentang pengendalian hawa nafsu dan keseimbangan dalam kehidupan. Selanjutnya,
Seiring berkembangnya zaman, ogoh-ogoh mengalami berbagai perubahan. Beberapa tantangan yang muncul terkait tradisi ini antara lain menjadi komersil. Dalam beberapa tahun terakhir, ogoh-ogoh menjadi ajang perlombaan dengan hadiah yang cukup besar, sehingga sebagian pihak menilai makna spiritualnya sudah mulai berkurang. Ada juga isu keamanan. Kadangkala arak-arakan ogoh-ogoh berujung pada kericuhan, terutama di kalangan pemuda. Oleh karena itu, pemerintah setempat dan tokoh-tokoh adat berupaya menjaga tradisi ini tetap damai dan sakral. Munculnya ogoh-ogoh bertema modern seperti superhero atau tokoh politik itu juga menuai pro dan kontra. Beberapa menganggapnya sebagai bentuk ekspresi seni, sementara yang lain berpendapat bahwa sebaiknya ogoh-ogoh tetap berpegang pada nilai tradisional. Jadi, kesimpulan dari pawai arak-arakan ogoh-ogoh ini adalah ogoh-ogoh bukan sekedar patung raksasa yang diarak sebelum nyepi, tetapi memiliki makna filosofis yang mendalam. Tradisi ini mengajarkan pentingnya pemurnian diri, pengendalian sifat negatif, serta harmoni dalam kehidupan. Meski mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, esensi ogoh-ogoh sebagai simbol penyucian dan keseimbangan harus tetap dijaga. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menjadi tontonan yang menarik, tetapi juga sarana refleksi spiritual bagi masyarakat Bali khususnya dan dunia pada umumnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga berguna buat kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapat notifikasi video-video selanjutnya. Om Santi 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 Om.